Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa semuanya, ya ini saya sedang posisi hari ini sedang di Madura ya, tapi sekarang hari ini juga mungkin sudah bersiap-siap untuk pulang ke Malang ya, kembali ke Malang ya. Nah, pada video singkat kali ini saya ingin memberitahukan suatu pemberitahuan kepada pemirsa semua bahwa di dalam waktu dekat ini ya, kami secara pribadi akan melakukan suatu kajian intensif kitab Kifayatul Akhyar ya, langsung dari sumber primer, sumber aslinya ya. Ya, hal ini dalam rangka untuk mengkaji kitab fikih ya. Saya melihat bahwa kitab Kifayatul Akhyar itu adalah suatu kitab fikih yang ditulis oleh ulama abad ke-9 Hijriah ya, yang sejauh pengamatan saya itu sampai sekarang merupakan kitab syarah yang paling bagus ya, yang saya temui sampai sekarang, kitab syarah yang paling bagus dalam sistematika pembahasannya. Nah, kita akan mencoba membahas itu ya. Saya doanya juga semoga kami bisa istiqomah ya. Sebenarnya kajian-kajian secara intensif, secara pribadi itu sudah kami lakukan sejak tahun 2020 ya. Sejak tahun Januari 2020 sudah kami lakukan, dan itu terus berlanjut, tapi itu berlangsung secara pribadi. Kami mengkaji kitab itu, membahas kalimat-kalimatnya ya, secara intensif ya. Akan tapi coba ingin kami kaji dan kami publikasikan pengkajian kami itu melalui video YouTube ya, yang tujuannya supaya kebermanfaatannya lebih bagus, lebih meluas, dan juga mungkin banyak masukan-masukan nanti akan datang dari para pemirsa semuanya, pegiat kajian keislaman ya. Nah, saya kira kajian-kajian fikih seperti ini itu sangat penting ya dalam masyarakat milenial sekarang ini. Karena apa? Akses informasi yang begitu luasnya, akses informasi dan komunikasi yang sebegitu bebasnya, itu membuat kita sebenarnya mudah dalam mengakses informasi dari luar ya. Akan tetapi masalah kedalaman dan pendalaman terhadap ilmu itu menjadi semakin dangkal ya. Itu saya melihat kecenderungan masyarakat milenial seperti itu terjadi seperti itu ya. Lalu kemudian saya melihat bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan itu mencirikan suatu hal yang detail ya, rigid dan juga mendalam ya. Jadi keilmuan di zaman dulu itu luas dan mendalam ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Element of Philosophy oleh penulisnya, siapa itu namanya, mengatakan bahwa filsafat mengutamakan keluasan, ilmu mengutamakan kedalaman. Akan tetapi kedalaman ilmu itu membuat ilmu itu menjadi spesifik ya, menjadi terkotak-kotak kepada bidang-bidang ilmu tertentu. Tapi filsafat itu menghendaki keluasan. Nah, jadi saya melihat bahwa ulama-ulama abad pertengahan itu ciri-cirinya adalah ilmunya itu luas dan mendalam. Tidak hanya mendalam saja, akan tapi juga luas ya. Baru itu ciri-ciri ulama abad pertengahan, terutama karena dipengaruhi oleh pemikiran skolastik ya. Kita tahu bahwa abad pertengahan itu menjadi penengah antara abad kuno Yunani dan abad modern Barat. Jadi Islam itu ada di tengah-tengah antara Yunani dan Barat. Nah, ciri-ciri keilmuan saat itu adalah rigid, detail, mendalam, dan luas ya. Kita melihat ulama-ulama seperti As-Suyuti dan sebagainya itu
bidang kajiannya banyak dan mendalam. Nah, kecenderungan sekarang di abad modern, ilmu itu semakin menjadi spesifik, mendalam, tapi terkotak ke dalam bungkusan-bungkusan kecil, ya, ke dalam kotak-kotak kecil bidang-bidang kajian keilmuan. Nah, kita mencoba memahami kitab Kifayatul Akhyar itu bagaimana, ya, cerminan ulama dulu itu keilmuan yang mendalam dan wawasan yang luas, ya, luas mendalam. Nah, senyampang itu sekarang ini ya tentu saja dalam kajian-kajian itu, dalam melakukan kajian di YouTube itu saya memerlukan persiapan-persiapan tertentu dari segi piranti-piranti, alat-alat yang harus saya pakai dan sebagainya. Semoga di dalam waktu 1 minggu 2 minggu ini itu sudah selesai, ya. Nah, saya mohon doanya para pemirsa sekalian, ya. Saya tidak bisa memastikan tanggal berapa akan saya mulai, tapi saya usahakan secepatnya, setidaknya 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang. Ya, begitu saja dari saya, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.